Lakukan. Apakah engkau siap, hai anakku? Siap. Kalau itu perintah Allah, biar darah nak tumpah. Biar darahku tumpah, biar nyawa melayang berpisah dengan raga. Kalau itu memang perintahnya Allah, laksanakan. Singkat cerita, berangkat mereka ke tempat penyembelihan. Diarahkan wajah arah kiblat, diikat kaki dan tangan, dibawa pisau yang tajam. Bismillah. Allahu Akbar. Minka walaka Allahumma taqabbal min. Subhanallah. Bayangkan andaikan kita jadi Ismail. Apa rasa yang dia rasakan? Itulah hakikat korban. Penyerahan dirinya, mulai darahnya, dagingnya, tulangnya, rambutnya, mulai darah yang setetes, tulang-tulang yang sekabung, rambut yang sehelai. Mulai dari ubun-ubun sampai ke ujung kakinya, serah diri kepada Allah. Kaum muslim yang berbahagia, nyembelih orang, nyembelih kita, korban orang, korban kita. Tidak. Pada hakikatnya korban, bagaimana kita menyerahkan diri sebelum kita mati. Mutu qabla an tamutu. Maka perlu kita latihan. Latih berkhalwat, latih bermujahadah, latih duduk berzikir, majlis zikir. Pada hakikatnya kita berlatih berserah diri. Hari ini pun kita berlatih, saudara-saudara. Berlatih diri, berserah diri. Rukuknya kita, sujudnya kita. Berlatih untuk menyerah diri. Ada masanya nanti kita berserah total. Saat-saat kita ke ladang, tak selesai ladang dibuat. Nyawa melayang. Tidak ada lagi harapan besok pagi berangkat lagi ke ladang. Ibu-ibu yang menjemur pagi tadi, nyawa melayang di siang hari, tak lagi bisa mengangkat jemuran ke rumah masing-masing. Itulah kematian. Maka sebelum kita ke alamat kita yang hakikatnya, maka mari kita berserah diri. Pahamkan dalam diri kita, mulai darah yang setetes dari Allah, milik Allah, punya Allah. Dari Allah, milik Allah, punya Allah, kembali kepada Allah. Tak ada punya kita. Harta yang kita punya, semua yang kita miliki, dari Allah, milik Allah, punya Allah. Tidak ada punya kita. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah beri kita nikmat yang banyak hari. Berjejer-jejer mobil yang mewah, motor yang gagah, kendaraan yang hebat, handphone yang luar biasa, terbaru, terupdate kita beli hari ini. Ayo kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan pada hakikatnya adalah bagaimana kita menyerahkan yang terbaik untuk Allah. Kita berkorban, jangan rusak bulunya. Kita berkorban, jangan rusak tanduknya. Kita berkorban, jangan rusak giginya. Begitulah kiranya berkorban yang terbaik, berserah diri kepada Allah. Kaum muslim yang berbahagia, sedikit khatib bercerita tentang berkorban. Berkorban ini ujian untuk kita. Bagaimana dulu awalnya Ibrahim diuji oleh Allah. Ibrahim, masuk kau dalam api. Siap. Ibrahim, tinggalkan anak dan istri. Siap. Ibrahim, sembelih anakmu. Siap. Tapi hari ini tak ada syariat untuk masuk api. Tak ada syariat untuk meninggalkan anak dan istri. Tak ada dalam syariat untuk menyembelih anak. Kita hanya disuruh masuk masjid. Kita hanya diperintahkan menyembelih domba, sapi. Tak seberat ujian Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim ditanya, iman dah, cinta dah engkau kepada aku? Cinta ya Allah. Bagaimana dengan aku? Engkau yang nomor satu ya Allah. Benar, benar. Bisa dibuktikan? Bisa. Masuk kau dalam kobaran api. Dalam sejarah dikatakan 40 hari 40 malam dalam kobaran api.
Apa kira-kira yang dirasakan? Ketika sampai di dalam puncak kobaran api, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Hai Ibrahim, mau kemana? Dalam api. Jangan Ibrahim hangus. Darahmu kan tumpah, tulangmu kan gugur, hancur, lebur. Biar tulangku nak hancur, biar darahku nak tumpah, biar nyawaku nak melayang. Ini perintah Allah. Nggak usah Ibrahim. Ayo, kubawa kau ke tempat yang aman. Mintalah kepada aku agar kubawa kau ke surga, ke tempat yang sejuk. Hai Jibril, ku takkan meminta kepada engkau. Aku hanya meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ku tak minta kepada engkau. Kalau engkau tak mau meminta kepada aku, hanya meminta kepada Allah, memintalah engkau kepada Allah agar kubawa engkau ke surga, agar kubawa kau ke tempat yang sejuk. Lah, tidak. Kenapa tidak? Bukankah engkau hanya meminta kepada Allah? Iya. Terus kenapa kau tak minta? Hai Jibril, bukankah Allah melihat aku? Bukankah Allah memandang aku? Bukankah Allah menilai aku? Dia memandang siang, malam, petang, dan pagi. Dalam duduk, dalam berdiri. Siapa aku? Apakah dia nak tahu? Di mana aku? Apa kalau tak paham? Lepaskan sayapmu Jibril, biar aku masuk dalam kobaran api. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya nar, hai api. Bardan. Sejuklah, dinginlah, jadi eslah engkau. Bukannya panas yang dirasa, kedinginan Ibrahim dalam kobaran api. Menggigil segigil. Karena bardan itu es. Hai api, jangan terlampau dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim. Jangan panas, jangan terlampau dingin. Keluar 4 hari 4 malam dari kobaran api. Darah tak tertumpah, bulunya tak hangus, kulitnya tak terhidup api. Makin gemuk, makin sehat. Lulus ujian. Dapat istri yang bernama Bunda Siti Hajar. Bertahun-tahun dalam pernikahan, setahun 2 tahun, tak punya anak. Diuji lagi. Singkat cerita, dikasih anak umur yang dah tua renta. Ibrahim, ya. Cinta kau dengan istri, cinta. Cinta kau dengan anak, cinta. Ku peluk siang malam, ku gendong anakku ini. Tinggalkan dia. Kemana ku tinggalkan ya Allah? Di bebatuan, di tempat gersang, tak ada orang, tak ada manusia, tak ada rumah. Siap, laksanakan. Tinggalkan anak di tempat yang gersang. Masya Allah. Seorang nabi punya istri Bunda Siti Hajar yang luar biasa. Ketika Ibrahim berangkat meninggalkan Bunda Siti Hajar dan anaknya, sebagai manusia Bunda Siti Hajar merasakan sesuatu. Sebagai manusia dia merasakan sesuatu yang tak pantas. Dipanggil Ibrahim. Ya Ibrahim, mau kemana? Kenapa kau pergi? Ibrahim tak menoleh, tak menjawab. Terus berjalan. Ibrahim, mau kemana engkau? Ibrahim tak menjawab. Ulang lagi. Ya suamiku Ibrahim, mau kemana? Tak dijawab. Kali terakhir Bunda Siti Hajar bertanya. Ya Ibrahim, apakah engkau berangkat ini, pergi ini karena perintahnya Allah? Berbalik menghadap ke Bunda Siti Hajar sambil menjawab. Iya, aku pergi karena perintah Allah. Oh, kalau demikian pergilah. Kalau engkau pergi karena perintah Allah, aku tinggal pun dengan Allah. Tak disia-siakan aku bersamaan berangkat. Pergi sudah, kalau memang itu perintah Allah. Luar biasa.
Luar biasa iman Bunda Siti Hajar. Tidak ada nasi, tidak ada kurma, tidak ada gandum, tidak ada tempat berteduh. Anak digendong dalam ayunan, dalam pangkuan menangis. Apa yang tidak dikasih makan? Suami pergi. Maka berangkat Bunda Siti Hajar satu tempat, satu bukit, tanpa air tergenang. Berangkat mencari air. Sampai di bukit, ternyata tidak ada air. Balik lagi. Cari lagi ke tempat sebelah, tidak ada. Balik lagi ke tempat yang tadi, tak ada. Balik lagi berulang-ulang dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ulang lagi Bukit Sofa, balik lagi ke Bukit Marwah, berulang-ulang 7 kali. Apa yang terjadi? Ketika seorang hamba telah bersungguh-sungguh dalam berusaha, maka terpancarlah air Zam-Zam bagi hamba yang bermujahadah sungguh-sungguh. Maka keluarlah air ma'rifatullah. Air yang tak pernah putus, air yang penuh keberkahan yang disebut dengan air Zam-Zam yang terbit di sana, yaitu di Makkahul Mukarramah. Kita jangan sedih. Jangan sedih tak punya rumah, tak usah sedih tak punya anak, tak sedih. Sedihlah kita tak punya iman. Makrifat kepada Allah tak ada. Apa punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya pangkat, tapi tak ada rasa bertuhankan Allah. Ini yang dirasakan oleh Bunda Siti Hajar. Saat ditinggal suami, pergilah. Aku ada Allah. Pergilah, aku berserta Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kau di mana kau, Allah selalu ada. Pergi. Kau muslim yang berbahagia, jangan sedih, berusaha. Tak selesai, tak tuntas usaha tani, pindah perdagangan. Tak ada di dalam perdagangan, masuk dengan yang lain. Pun tak ada, jangan sedih. Tak punya harta, benda, pangkat, kedudukan. Sedihlah kita tak punya rasa bertuhankan Allah. Hari ini begitu diuji iman kita, khususnya umat Islam. Tantangan ke depan lebih berat, maka tugas kita berkuatlah akidah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya harus diperkuat. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan datang. Apa namanya? Siap-siap kita. Kuatkan iman. Kuatkan keyakinan. Kuatkan persatuan. Kuatkan rasa bersaudara dengan saudara kita umat Islam khususnya. Jangan berpecah belah. Jangan bercaci maki. Jangan menghina kaum muslimin yang berbahagia. Hakikat berkorban melatih diri untuk berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada hakikat berkorban.